Kitab Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya!" Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Markus ditulis oleh Markus sendiri, dan tema dari kitab ini adalah Yesus Sang Putra Hamba. Di dalam ayat 5 dikatakan suatu kebangunan rohani yang umum di Judea dan Galilea yang menyertai pelayanan Yohanes Pembaptis. Di ayat 8, Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Markus menyingkat pemberitaannya menjadi satu tema, pemberitahuan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus. Semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mengabarkan bahwa Yesus tetap adalah Tuhan yang membaptis dalam Roh Kudus. Di dalam ayat 11, anakku yang kukasihi. Ketiga oknum Tritunggal terlibat dalam pembaptisan Yesus di dalam Matius 3 ayat 17. Di dalam ayat ini dan ayat-ayat Alkitab lainnya, Allah dinyatakan sebagai satu hakikat yang hadir sebagai tiga pribadi dengan sifat bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam ayat 15, kerajaan Allah. Kristus datang untuk memberitakan dan menyempurnakan kerajaan Allah. Inilah tema berita yang dibawanya di dalam Matius 4 ayat 17. Mengenai bentuk perwujudannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kerajaan Allah ini. Yang pertama,
Kerajaan itu di dalam Israel. Kerajaan pada zaman Perjanjian Lama adalah tindakan penebusan Allah. Yang kedua, kerajaan itu di dalam Kristus. Kerajaan dan kuasanya hadir di dalam diri dan karya Yesus Sang Raja. Yang ketiga, kerajaan di dalam gereja, meliputi perwujudan kuasa dan pemerintahan Allah di dalam hati dan kehidupan semua orang percaya dan bertobat. Yang keempat, kerajaan di dalam kekekalan. Di dalam ayat 17, mari ikutlah aku. Panggilan yang pertama kepada para murid ialah agar mereka mengikuti Yesus serta mengenal Dia secara pribadi. Di dalam ayat 21 sampai 28, di mana roh-roh jahat diusir oleh Yesus. Di dalam ayat 24, setan merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Artinya bahwa Yesus jauh lebih berkuasa dari roh-roh jahat. Ayat 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi bukan menyembuhkan setiap orang sakit pada waktu itu. Yesus mengusir setan dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Dengan penuh kuasa, Yesus memegang tangan wanita itu dan lenyaplah demamnya. Yesus menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Di dalam ayat 35 sampai 39, Yesus memiliki waktu untuk bersendiri dengan Bapa dan berdoa. Maka kita pun butuh waktu seperti itu, menggali kekuatan dengan berdoa. Di dalam ayat 40 sampai 45, Yesus menyembuhkan orang kusta. Belas kasihan Yesus membawa orang-orang pinggiran ke tengah-tengah peradaban manusia. Tanpa memiliki belas kasihan, Yesus kita tidak akan pernah menyentuh orang-orang yang terbuang dan terasing oleh masyarakat. Tuhan penuhkan kita dengan roh-Nya untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.